Ya, saya kira itu adalah cara bentuk kerjasama ya antara Persib dengan luar, dan sekarang kerjasamanya dengan manajemen Persib ya. Jadi Persib Goes to Campus, saya kira bagus, itu ingin memberikan motivasi kepada para mahasiswa, mendekatkan Persib dengan bobotoh, dan mahasiswa adalah salah satu bobotoh. Tetapi bukan hanya itu, saya kira dengan datangnya pemain Persib, kita juga mengaitkan antara bagaimana sepak bola, seni sepak bola dengan fakultas kami politik. Tentu masing-masing pihak ya, politik bisa juga belajar dari sepak bola. Mungkin sepak bola juga perlu strategi-strategi yang dimiliki oleh politik, saya kira. Korelasinya apa nih Pak, sepak bola dan politik sendiri? Ya, banyak orang mengatakan bahwa memang kedua-duanya sangat berkaitan ya, sehingga orang mengatakan soccer is politik, bahwa sepak bola itu adalah politik. Misalkan dalam sepak bola itu ada hal-hal yang sportivitas perlu juga dikembangkan di politik. Kemudian dalam sepak bola juga ada pelatih, maka politik juga perlu pembelajaran. Dalam sepak bola ada ya terutama sportivitas. Saya kira sportivitas itu perlu dikembangkan dalam berpolitik. Aktor sepak bola ada pemain, dalam politik juga ada pemain. Dalam sepak bola juga ada pelatih, ada mentor. Saya kira dalam politik juga perlu mentor-mentor politik supaya politik itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Saya kira begitu. Oke, ya, saya kira mahasiswa tadi kelihatan sangat antusias untuk bertemu dengan pemain Persib. Kalau biasanya hanya melihat di TV, kemudian sekarang bertemu muka, kemudian setelah itu mereka semakin ikatan emosional antara penonton dengan pemain Persib, antara bobotoh dan Persib. Saya kira itu menjadikan ikatan silaturahim semakin dekat, sehingga mudah-mudahan Persib semakin berprestasi dengan dukungan dari penonton, terutama dari mahasiswa kami di FISIP, karena memang mereka sangat mengidolakan para pemain Persib, saya kira begitu. Yang pertama pastinya kita tetap harus menjaga kebersamaan dari luar lapangan dulu ya. Dari situ kita bisa membuat tim jadi lebih harmonis, lebih kompak, otomatis dalam lapangan itu bakal tetap terjaga. Jadi kita bisa dibilang harus menjaga kekompakan bukan hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan. Saat menjadi kapten, tantangan terbesar itu sebenarnya apa sih? Apa yang menjadi tantangan terbesar saat memegang kapten? Tantangan terbesar pastinya kita harus menjaga semangat tim, semangat juang tim di saat lagi naik. Kita juga harus bisa menjaga jangan terlalu overconfident, tapi di saat kita lagi ngedown, kita harus bisa mampu membangkitkan pemain-pemain yang lain untuk bisa tetap bangkit semangat lagi dan bisa meraih hasil yang maksimal. Menurut saya di setiap tim pasti punya leadership, dan saya di sini di Persib ya beruntung banget punya 5 leadership. Maka tim sedang gini akan menjadi lebih bagus dan bisa bangkit lebih cepat dengan adanya 5 leadership yang bagus cara membangkitkan mental pemain. Ya pastinya di saat kekalahan, di saat tim mengalami kekalahan, itu pasti banyak konflik yang bakal keluar. Pokoknya sama seperti dalam kehidupan, apapun yang kita bikin di saat kita lagi tertekan pasti jadi salah. Jadi di situ kita harus bisa menjadi penengah, biar nggak jadi ribut, biar kita bisa dibilang menjadi penengah untuk kembali mempersatukan yang tidak baik itu bisa jadi kompak lagi.